Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat-sehat kan semuanya? Alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap hari kita diberikan kesehatan dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap kita semangat dalam belajar. Walaupun kita tetap masih belajar di rumah. Pada hari ini Bapak akan mengajarkan mata pelajaran akidah akhlak. Temanya adalah malaikat dan tugas-tugasnya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai belajar, mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman. Baik anak-anak, ada yang tahu atau tidak termasuk rukun iman yang keberapakah percaya kepada malaikat? Baik, beriman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Bapak ulang, beriman atau percaya kepada malaikat Allah termasuk rukun iman yang kedua. Kemudian anak-anak, malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur. Bapak ulang, malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur. Malaikat termasuk makhluk gaib. Makhluk gaib artinya tidak terlihat oleh panca indera kita. Malaikat juga termasuk makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dia perintahkan, apa yang Allah perintahkan kepada para malaikat, malaikat akan senantiasa melaksanakannya. Karena itu, malaikat termasuk makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat memiliki akal, tetapi tidak memiliki hawa nafsu, tidak memiliki keinginan. Itu malaikat, tapi punya akal. Kemudian malaikat tidak berjenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Itu anak-anak. Baik, selanjutnya ada yang tahu berapa jumlah malaikat yang wajib kita ketahui? Jumlah malaikat yang wajib kita ketahui dan yakini ada 10. Tapi jumlah malaikat seluruhnya hanya Allah yang tahu. Jumlahnya banyak. Tidak ada yang tahu manusia. Tapi malaikat yang wajib kita ketahui jumlahnya ada 10. Yaitu 1. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Jadi tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Termasuk Rasulullah Nabi Muhammad SAW juga diberikan wahyu oleh malaikat Jibril. Karena tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas menurunkan hujan atau membagikan rezeki kepada semua makhluk. Jadi mengatur rezeki, mengatur hujan, itu tugas daripada malaikat Mikail. Kemudian yang ketiga, malaikat Raqib bertugas mencatat amal perbuatan baik yang dilakukan manusia. Jadi kalau amal kita yang baik,
maka akan dicatat oleh malaikat raqib. Jadi tugas malaikat raqib adalah mencatat amal perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. 4. Malaikat atid bertugas mencatat amal perbuatan buruk yang dilakukan manusia. Jadi kalau perbuatan buruk, perbuatan tidak baik, perbuatan jahat akan dicatat oleh malaikat atid. Yang kelima, malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa manusia. Jadi yang mencabut nyawa manusia adalah malaikat Izrail. Ada yang manusia meninggal karena sakit, karena kecelakaan, karena lain-lain sebagainya, maka malaikat Izrail lah yang bertugas mencabut nyawa manusia. Yang keenam, malaikat Munkar bertugas memeriksakan amal manusia ketika hidup di dunia di dalam kubur. 7. Malaikat Nakir bertugas memeriksa amal manusia ketika hidup di dunia di dalam kubur. Ini hampir sama. Duet atau dua malaikat yaitu Munkar dan Nakir tugasnya di alam kubur. Tugasnya adalah memeriksakan amal manusia yang ketika hidup dilakukan di dunia dan akan diperiksa nanti di alam kubur. Ada juga yang mengatakan bahwa malaikat Munkar adalah bertugas menanyakan amal perbuatan manusia ketika di dalam kubur. Menanya manusia ketika di dalam kubur, sedangkan malaikat Nakir adalah menyiksa. Ada yang mengatakan menyiksa manusia di alam kubur kalau manusia itu banyak berbuat dosa. Tapi di sini malaikat Munkar Nakir bertugas memeriksakan amal manusia ketika hidup di dunia di dalam kubur. Malaikat Nakir bertugas memeriksakan amal manusia ketika hidup di dunia dan di alam kubur sama. Kemudian yang ke-8 adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala atau trompet pertama sebagai tanda datangnya hari kiamat. Jadi nanti ketika bumi ini hancur, maka itu adalah malaikat Israfil sedang meniup sangkakalanya. Ini menandakan bahwa hari kiamat datang. Kemudian yang ke-9, malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu sorga. Jadi yang menjaga pintu sorga adalah malaikat Ridwan. Jadi orang-orang yang beriman ketika kiamat tiba, kemudian setelah diproses, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir manusia akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, malaikat yang bertugas menjaga pintu surga adalah malaikat Ridwan. Dan yang terakhir yang ke-10 adalah malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Serem. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat di dunianya, sering berbuat dosa, sering berbuat maksiat, tidak bertobat kepada Allah, durhaka kepada orang tua, atau selalu menyakiti manusia dan berbuat maksiat lainnya, kemudian dia tidak bertobat, kemudian meninggal, maka akan dimasukkan ke dalam neraka nanti pada hari kiamat. Tugasnya tugas yang menjaga pintu surga, tugas yang menjaga pintu neraka adalah malaikat Malik. Nanti akan dijemput oleh malaikat Malik secara paksa dan dilemparkan ke dalam api neraka yang sangat panas. Nauzubillahi min dzalik. Baik anak-anak, itulah pembahasan tentang malaikat dan tugas-tugasnya. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti, dapat memahaminya. Dan untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di buku paket bab ketiga tentang malaikat dan tugas-tugasnya. Demikianlah anak-anak pembahasan pembelajaran akidah akhlak tentang malaikat dan tugas-tugasnya.
Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.